Kerajaan surga itu seperti seseorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dan dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku untuk memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah sebanyak 30, 60, atau 100 kali lipat. Kita membutuhkan banyak pekerja dan juga dukungan keuangan yang cukup. Tetapi saya juga percaya bahwa di hari mendatang, Ia akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghasilkan lebih banyak buah. Untuk itu, kita semua harus berdoa kepada Allah, dan saya yakin bahwa Ia akan memberikan kepada kita kuasa doa untuk menggenapi seluruh pekerjaannya. Kita hanyalah memberitakan keselamatan Tuhan dengan iman. Yang harus kita lakukan hanyalah memberitakan kebenaran ini dengan keyakinan bahwa Allah bekerja dengan kita, sementara kita semua berusaha melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Adalah Allah sendiri yang sebenarnya menggenapkan pekerjaan ini. Berjalanlah dengan Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa Allah bekerja di sekitar kita ketika kita berjalan dengan Allah dari melakukan pekerjaannya. Kita akan menerima semakin banyak berkat dari Allah. Saya tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan atas semua yang dilakukannya kepada kita. Matius 13 ayat 24 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya." Di dalam bagian Alkitab hari ini, Yesus menjelaskan kehendaknya dengan membentangkan satu analogi yang lain tentang seorang petani dunia untuk menjelaskan kepada kita rahasia akan surga. Ke ladang hati manusia yang hidup di dunia ini, benih kehidupan dari Allah sudah ditaburkan. Allah sudah memilih hati manusia yang hidup di dunia ini sebagai tempat kerjanya. Ia mengatakan bahwa Ia menaburkan benih yang baik di dalam hati mereka yang hidup di dunia ini. Tujuan Allah dalam menaburkan benih yang baik di dunia ini adalah untuk menjadikan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa menjadi umat-Nya dan untuk hidup bersama kita selamanya di kerajaan surga.
Allah senantiasa menghendaki buah keselamatan dari kita semua. Sesudah menaburkan firman keselamatan di dunia ini dan di dalam hati manusia, Tuhan menantikan buah kehidupan kekal dari kita. Tetapi ketika bibitnya bertunas dan mulai berbulir, nampak juga ilalang itu, dan ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Musuhnya datang dan menaburkan ilalang di antara gandum. Matius 13 ayat 25 sampai 26 mengatakan, "Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu." Bagian ini menjelaskan bahwa sebelum Allah menaburkan Injil air dan Roh di dalam hati manusia, Tuhan kita menaburkan kebenaran Injil air dan Roh di dalam diri semua manusia. Sementara Allah menaburkan benih yang baik di dunia ini, iblis juga bekerja, tetapi tujuannya sama sekali berbeda. Tujuannya adalah untuk membinasakan manusia dengan mencegah mereka menerima pengampunan dosa melalui Injil air dan Roh. Karena banyak orang tidak menyadari bahwa Injil air dan Roh adalah benih yang baik yang ditaburkan Allah di dalam diri mereka, mereka kemudian kehilangan benih itu karena iblis. Demikianlah caranya dua jenis benih ini jatuh ke dalam hati orang-orang yang hidup di dunia ini, dan akibatnya dua buah yang berbeda dihasilkan. Keduanya itu adalah gandum dan lalang. Di dalam hati manusia, benih yang baik menjadikan mereka sebagai umat Allah, dan benih yang buruk menjadikan mereka sebagai lalang, dan keduanya sudah ditaburkan. Akibatnya, dua jenis benih tumbuh berdampingan di dunia ini. Jadi, kita perlu mencapai pemahaman yang mendalam akan kebenaran Injil air dan Roh dari Matius 13 ayat 27 yang mengatakan, "Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Tuhan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena iblis menaburkan lalang di dalam hati manusia yang hidup di dunia ini. Saudara seiman terkasih, bagaimanakah lalang ditaburkan di dalam hati manusia, sementara Tuhan menaburkan benih yang baik di dunia ini? Iblis menaburkan lalang. Hamba itu kemudian bertanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi petani itu menjawab, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.'" Ketika Tuhan memandang kepada manusia di dunia ini, Ia melihat bahwa di dalam diri beberapa orang, benih kehidupan yang ditaburkan Allah tertanam dan tumbuh dengan baik. Kenyataannya adalah bahwa ada lebih banyak lalang dibandingkan dengan benih yang baik di dunia ini. Di dunia ini, di dekat orang-orang benar, ada orang-orang yang menaburkan benih yang palsu, yang melukai jiwa manusia dan tidak bisa menghapuskan segala dosa mereka. Saudara seiman, Injil air dan Roh bukanlah lalang.
Yang sedang diajarkan oleh Tuhan di dalam perumpamaan ini adalah bahwa berusaha mencabut lalang bisa jadi melukai juga hati dan jiwa orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Inilah sebabnya ia tidak mau menyakiti gandum ketika mencabut lalang. Tuhan tahu bahwa ada lalang di antara orang-orang benar, tetapi ia tidak mau melukai gandum karena lalang itu. Inilah sebabnya ia mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ketika kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan di sini, kita bisa melihat bahwa benih Injil air dan Roh yang diberikan Allah sudah ditaburkan ke dalam dunia ini. Demikian juga Injil palsu lalang sudah ditaburkan. Jadi ia mengatakan bahwa tidak bisa dihindari akan muncul dua jenis buah, tetapi kita harus ingat bahwa yang dikatakan Tuhan di sini, jangan mencabut lalang tetapi membiarkannya agar gandum jangan ikut tercabut. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan agar kita memberitakan Injil air dan Roh sampai harinya ia menghakimi lalang itu. Kita harus memahami hal ini. Pada waktunya Tuhan akan membereskan lalang itu dan mencabutnya. Ia mengatakan bahwa di hari akhir ia akan mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan lalang itu dan mengikatnya serta membakarnya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Setiap pohon memiliki waktu untuk panennya, dan setiap petani bekerja keras untuk panenannya. Petani itulah yang memanen di ladang, dan sementara ia membakar lalangnya, gandum akan dikumpulkan di dalam lumbung. Panen rohani yang sama akan digenapi sesuai kehendak Allah. Sesudah menaburkan benih yang baik di dunia ini, Tuhan menggenapi untuk memanen buah yang baik setiap saat. Tetapi masalahnya adalah bahwa di dalam dunia ini juga ada buah yang jahat selain buah yang baik. Betapa luar biasanya kalau tidak ada manusia lalang di dunia ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak lalang yang ditaburkan oleh iblis di dunia saat ini. Jadi Allah mengatakan kepada mereka yang menjadi gandum, meskipun iblis sudah menaburkan lalang, jangan berusaha mencabut lalang ini, tetapi dengan tenang taburlah Injil air dan Roh di dunia ini, dan hasilkanlah buah yang baik. Tuhanlah yang menaburkan Injil air dan Roh, firman keselamatan di dunia ini. Pada saat ini, iblis juga menaburkan perkataan lalang dengan menggunakan kekuatan agama palsu di dunia ini. Kita harus bisa membedakan Injil yang benar dengan yang palsu. Di antara orang-orang Kristen yang hidup di dunia ini, juga ada dua jenis orang, jenis gandum dan jenis lalang. Ada gandum yang percaya kepada Injil air dan Roh, tetapi ada juga lalang yang tidak percaya kepada Injil yang benar. Karena banyak lalang dan juga gandum di dalam kekristenan zaman ini, sehingga ada banyak perbedaan dan pergumulan tentang perbedaan doktrin. Orang-orang Kristen saling berkelahi, dengan kata lain, mengatakan bahwa denominasi mereka adalah gandum, dan denominasi yang lain hanyalah lalang. Namun, cara untuk membedakan apakah benih yang jatuh di ladang hati manusia adalah baik atau jahat adalah demikian. Kalau dosa-dosa mereka memang untuk selamanya dihapuskan seputih salju dengan percaya kepada Injil itu, artinya Injil itu adalah benih yang baik.
Tetapi kalau dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam loh hati mereka, biar bagaimanapun mereka percaya kepada apa yang disebut Injil itu, Injil yang mereka percayai itu benih yang buruk. Injil palsu adalah dengan melihat kriteria ini, kita bisa membedakan antara Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Dengan kata lain, gandum dan lalang dibedakan bergantung kepada apakah seseorang percaya kepada Injil air dan Roh dari Allah atau tidak. Benih yang baik menunjuk kepada firman Injil air dan Roh yang diberikan Allah kepada manusia, sementara benih lalang menunjuk kepada Injil palsu yang pada dasarnya berbeda dengan Injil yang benar. Injil yang palsu ini mungkin mirip Injil air dan Roh, tetapi ia tidak bisa menghapuskan segala dosa manusia dan hanya menjadikan orang-orang percaya menjadi sekedar lebih beragama. Yang lebih buruk adalah bahwa meskipun banyak orang-orang Kristen di dunia ini, hanya sangat sedikit yang sungguh-sungguh memahami firman Injil air dan Roh dan percaya kepadanya. Inilah sebabnya begitu banyak lalang di dunia ini. Allah menunjukkan kepada kita bahwa bertolak belakang dengan pekerjaannya menaburkan Injil air dan Roh, iblis menaburkan lalang. Allah membangkitkan di dunia ini para pekerjanya yang percaya kepada Injil air dan Roh. Dan dari zaman perjanjian lama ke zaman perjanjian baru, dan bahkan ke zaman sekarang ini juga, Allah sudah membuat mereka memberitakan Injil air dan Roh. Bahkan di masa dan zaman ini, Allah memberitakan Injil air dan Roh melalui para hambanya. Tidak diragukan lagi bahwa Injil air dan Roh sekarang ini diberitakan dengan akurat. Namun, juga sangat jelas bahwa Injil lalang juga disebarkan. Mereka yang hatinya dikeraskan tidak hanya tidak bisa percaya kepada Injil air dan Roh yang disebarkan di zaman ini, tetapi mereka juga akan melawannya sebagai musuh. Dengan percaya kepada Injil lalang, banyak orang tidak bisa memahami kebenaran Injil air dan Roh, dan akibatnya mereka sudah menjadi orang-orang yang sekedar binasa, beragama yang harus dibinasakan. Di dalam benih yang baik yang dari Allah ditemukan kebenaran Injil air dan Roh. Kita bisa melihat bahwa Injil air dan Roh ini penuh dengan firman keselamatan yang sesuai dengan tata cara korban di dalam perjanjian lama. Bagi orang-orang di perjanjian lama, untuk bisa memberikan korban kepada Allah sesuai dengan tata cara yang ditetapkannya, mereka harus mempersiapkan binatang korban yang tidak bercacat, dan mereka harus memindahkan dosa dengan menumpangkan tangan ke atas binatang korban itu, mengoleskan darahnya ke tanduk mezbah korban bakaran, dan melakukan semuanya sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Jadi, demikianlah Yesus datang ke dunia ini sebagai anak domba korban bagi semua manusia, dibaptiskan oleh Yohanes untuk menerima segala dosa dunia ke atas dirinya, membawa segala dosa itu ke kayu salib, mencurahkan darahnya di sana, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menggenapi keselamatan kekal bagi manusia dan dari segala dosa. Kalau kita membandingkan kedua pengorbanan itu, kita bisa menemukan rahasia bagaimana keselamatan Allah di dalam tata cara korban perjanjian lama sepenuhnya digenapi di dalam Injil air dan Roh. Mari kita memperhatikan hal ini secara lebih terperinci. Injil air dan Roh dinyatakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
Tata cara korban di dalam perjanjian lama adalah bayangan akan Yesus Kristus, Anak Allah di dalam perjanjian baru. Bahwa Yesus Kristus menerima segala dosa manusia melalui baptisannya adalah sama dengan tata cara korban persembahan di dalam perjanjian lama, menerima segala dosa bangsa Israel dengan penumpangan tangan. Melalui cara yang tepat sama seperti penumpangan tangan di dalam perjanjian lama, yaitu baptisannya, Yesus menerima segala dosa dunia. Karena itu, sebagaimana binatang korban di dalam perjanjian lama mencurahkan darahnya dan mati, Yesus juga harus disalibkan, mencurahkan darahnya dan mati. Demikian, Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes, dan ia mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana cocoknya perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan sempurna. Sudahkah Anda membaca buku saya tentang kemah suci? Meskipun ada banyak orang di dunia ini yang menulis buku tentang kemah suci, tidak satu pun selain para rasul, di mana gereja mula-mula yang menjawab dengan pengetahuan pasti akan kebenaran yang dinyatakan di dalam kemah suci dan tata cara di dalamnya. Semua di dalam kemah suci dan tata caranya memberikan kesaksian kepada Injil air dan Roh. Sebagai contoh, di dalam tata cara kemah suci, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, diulangi beberapa kali. Keluaran 27 ayat 16. 10 tirai di dalam kemah suci. Desain yang penuh seni berupa kerubim di tabir ruang maha kudus, tirai untuk pintu kemah suci, baju efod imam besar dan pengikatnya, tutup dada pendamaian, semuanya mengandung kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Semua peraturan itu menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang sudah menghapuskan segala dosa dengan Injil air dan Roh. Injil air dan Roh dengan demikian adalah Injil kuasa yang bisa menghapuskan segala dosa manusia. Kebenaran ini adalah Injil kebenaran yang berkuasa yang tidak boleh dinyatakan kepada sembarang orang. Inilah sebabnya Allah menyembunyikan kebenaran ini dari orang yang sekedar beragama. Ketika nabi-nabi palsu datang dan memberikan Injil palsu mereka, orang-orang kebanyakan sangat rentan untuk menerima saja doktrin keliru itu ke dalam hati mereka. Mendengar Injil palsu yang diberitakan oleh para nabi palsu itu, kalaupun hanya 90% dari apa yang dikatakan nampak benar, orang akan dengan segera menyetujuinya. Bahkan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berpikir yang menunggu sampai sejauh itu. Orang-orang biasa akan menerima kalaupun hanya 80% dari apa yang mereka dengar itu benar. Beberapa orang bahkan lebih sedikit lagi mengatakan bahwa semuanya sudah sama, meski sebenarnya tingkat kesamaannya hanya 60%. Di dunia ini, dalam kekristenan sekarang, ada orang-orang yang memberitakan Injil air dan Roh yang berkenan kepada Tuhan, dan ada juga yang memberitakan Injil lalang
yang tidak berkenan kepada Tuhan. Injil yang sejati adalah 100% benar. Dan kalau sesuatu tidak 100% benar, maka itu sama sekali bukan Injil yang benar. Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menghindar dari neraka kalau ada dosa sedikit saja yang masih ada di dalam hatinya. Dengan demikian, tidak peduli bagaimanapun Injil lalang itu mirip dengan Injil air dan Roh, hal itu tidak ada gunanya, karena Injil palsu yang demikian tidak bisa menghapuskan sedikit pun dosa orang yang mempercayainya. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Inilah sebabnya Ia membentangkan perumpamaannya, supaya kita bisa membedakan kedua hal itu. Untuk membedakan dunia yang bagaimana dunia kita ini, benih yang bagaimana yang ditaburkan ke dalam hati manusia, dan mana benih yang baik dan mana benih yang buruk. Apakah yang dijelaskan Tuhan di dalam bagian Alkitab hari ini? Ia mengatakan bahwa benih yang baik dan benih yang buruk sama-sama ditaburkan di dunia ini. Allah menaburkan Injil yang baik, tetapi musuh menaburkan lalang. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan perkataan para hamba Allah yang memberitakan Injil yang benar. Saudara seiman, apakah lalang itu? Apakah lalang itu? Lalang menunjuk kepada orang-orang Kristen yang masih memiliki dosa meski mengaku percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Injil palsu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Lalang adalah orang-orang beragama yang percaya kepada apa yang mereka anggap cocok berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Orang-orang yang sekedar beragama demikian adalah orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya, dan justru menambah serta mengurangi sendiri. Percaya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Iman yang seperti lalang dari orang-orang itu pada dasarnya dilandasi oleh keinginan sendiri. Moto mereka adalah, mari kita melakukan hal itu. Orang-orang yang demikian terlibat dalam berbagai gerakan keagamaan. Mereka percaya kepada Yesus hanya dalam dimensi agama saja dan mengatakan, mari kita katakan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada darah di kayu salib. Orang-orang percaya demikian mungkin bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan dosa-dosa kita lakukan setelah ini? Kemudian mereka menjawab, kita tidak bisa yakin akan hal itu, tetapi coba kita bayangkan bahwa Yesus Kristus membereskan semua dosa-dosa yang kita lakukan nanti. Meskipun kita masih memiliki dosa dan merasa tidak sejahtera, mari kita percaya bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita. Demikian, para nabi palsu menganggap iman Kristen sebagai sekedar salah satu dari gerakan keagamaan saja. Karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa di kayu salib, mari kita menganggap dan percaya bahwa Ia juga sudah menghapuskan segala dosa harian yang kita lakukan setelah percaya kepada Yesus. Dengan cara ini, mereka melakukan praktek datang ke dunia ini dan di keagamaan mereka dan menyebutkan dengan datang ke dunia ini dan disalibkan,
Tuhan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Karena itu, mari kita menganggap dan percaya bahwa kita tidak memiliki dosa di dalam hati kita. Iman mereka adalah iman yang mereka sepakati sendiri. Mereka mengatakan, "Jangan berdebat, tetapi mari kita menganggap bahwa demikianlah caranya dan percaya demikian." Akan tetapi, iman dan keyakinan yang mereka miliki demikian bukanlah iman yang benar ataupun keyakinan yang benar. Para guru palsu yang memiliki iman lalang bersaksi bahwa mereka sudah diselamatkan dari segala dosa mereka dengan percaya hanya kepada darah di kayu salib. Namun, ketika para pengikut mereka terus melakukan dosa dan tidak bisa membereskan dosa mereka secara memuaskan, mereka kemudian datang kepada pemimpin mereka untuk menemukan jalan keluar untuk masalah itu. "Pendeta, saya melakukan dosa lagi dan masih berdosa. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Kemudian salah satu dari pemimpin palsu itu mengatakan kepada jemaat mereka, "Yesus sudah menghilangkan segala dosa Anda dengan darahnya di kayu salib. Dan kalau Anda percaya demikian, Anda tidak perlu khawatir." Ia mengatakan bahwa karena Yesus sudah menghapuskan segala dosa mereka dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, yang harus mereka lakukan adalah menganggap bahwa segala dosa mereka sudah lenyap. Tetapi, bisakah seseorang sungguh-sungguh diselamatkan dari segala dosa hanya dengan menganggap bahwa segala dosa itu sudah lenyap? Iman itulah kebodohan orang-orang yang mengaku beragama. Apakah Yesus kemudian sungguh-sungguh mengampuni segala dosa kita ketika Ia disalibkan? Atau apakah segala dosa dunia ditanggungkan ke atas tubuh Yesus ketika Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Bisakah dosa-dosa kita sungguh-sungguh dihapuskan hanya dengan percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja? Tidak. Bukan di atas kayu salib itu Yesus menanggung segala dosa manusia. Adalah sebelum Yesus disalibkan, ketika Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Ia menanggung segala dosa dunia. Matius 3 ayat 13-15. Karena itu, dosa-dosa kita tidak bisa dihapuskan hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib saja bagi keselamatan kita. Namun, kekristenan jalur utama zaman ini mengatakan bahwa iman yang demikian itulah iman yang ortodoks. Inilah sebabnya banyak orang masih memiliki dosa di dalam hati mereka, meski mereka mengaku percaya kepada Yesus. Namun para pemimpin mereka mengatakan bahwa karena jemaat tidak percaya kepada darah Yesus secara penuh sehingga mereka memiliki dosa. Apakah demikian? Bisakah dosa-dosa kita dihapuskan secara sempurna kalau kita percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja? Tidak bisa. Kita diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada kebenaran bahwa Tuhan datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia ini ke atas dirinya, disalibkan dan mencurahkan darahnya di sana, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa secara sempurna. Inilah iman yang benar. Iman inilah iman yang percaya
kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang mana di antara kedua Injil itu, menurut Anda Injil yang benar? Apakah Injil air dan roh? Atau Injil yang lain yang mengatakan, mari kita menganggap bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia hanya dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya di kayu salib melalui gerakan keagamaan. Promise of His word, He'll give new heaven, He'll give new heaven and new earth to us all. My hope will be fulfilled on the day of hope is dwelling in the holy Jerusalem. Glory, glory, oh Father God, right from the great city, heavenly kingdom. Will be given to me, glory and reverence. Oh, my Lord Jesus, He'll give me the spirit of water of life forever. Halo, apa kabar? Kiranya Allah senantiasa menyertai kita. Saya percaya Allah akan senantiasa menyertai kita. Amin. Hari ini kita kembali bisa bersekutu untuk karena kasih dan kemurahan Allah yang Dia berikan kepada kita. Dan kita sungguh bersyukur akan hal itu. Dan kita tetap berdoa agar Tuhan selalu membukakan
pintu bagi kita agar kita bisa untuk menjaga persekutuan dengan Itu sebenarnya Dia. membawa jemaat mereka ke dalam belenggu segala dosa dunia. Mereka yang terjebak oleh lalang yang demikian, dengan kata lain, berubah menjadi orang-orang yang sekedar beragama. Mereka yang percaya bahwa hanya kayu salib saja cara Tuhan menghapuskan segala dosa kita, tidak akan pernah menerima pengampunan dosa mereka. Ini karena memang bukanlah ketika di kayu salib Yesus menanggung segala dosa dunia. Meski demikian, kalau seseorang masih percaya bahwa Yesus menghapuskan segala dosa di kayu salib, maka mereka tidak percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh dan hanya memiliki iman keagamaan saja. Orang-orang yang sekedar beragama di dunia ini, baik yang percaya kepada Yesus atau Buddha, merasa baik-baik saja kalau mereka memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam hati mereka. Dan ketika mereka merasa dosa bertambah di dalam hati dan hati nurani mereka terikat oleh dosa, mereka merasa oke kalau kembali menjadi orang berdosa lagi. Inilah sebabnya banyak orang, biar bagaimanapun mereka mengakui bahwa Yesus mengampuni segala dosa mereka dengan darahnya di kayu salib, sebenarnya mengalami bahwa hati mereka belum dimerdekakan dari dosa. Tentu saja, mereka terus berusaha untuk mengatasi masalah ini, tetapi mereka hanya mencapai kematian pada akhirnya. Sekarang, Tuhan kita bertanya kepada para pemimpin agama kekristenan dengan menggunakan perumpamaan tentang penaburan. Ketika mereka ditanya, bagaimana kamu menjelaskan tentang orang-orang Kristen yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka saat mereka percaya kepada Kristus? Lalang akan menjawab, Yesus menyelesaikan masalah dosa dengan darahnya di kayu salib. Ketahuilah bahwa Ia juga membereskan segala dosa kita di masa yang akan datang di kayu salib. Kita harus menganggap demikian dan percaya demikian juga. Kemudian semua akan dibereskan. Ketika lalang mengajar para pengikut mereka mengajarkan, mari kita percaya bahwa Yesus menghapuskan segala dosa dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Tetapi apakah pengajaran yang demikian itu benar? Tidak, itu sepenuhnya salah. Saudara seiman terkasih, apakah dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung segala dosa, disalibkan, serta bangkit kembali dari kematian, bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia? Injil ini, Injil air dan Roh, adalah Injil yang benar. Tetapi jawaban akhir dari Injil lalang adalah, mari kita menganggap. Singkatnya, ini hanyalah kesimpulan sementara yang diambil dari anggapan mereka sendiri bahwa mereka sudah diselamatkan. Di dalam komunitas Kristen, mereka yang memiliki iman seperti lalang ini mengatakan kepada para pengikutnya, karena Yesus sudah disalibkan dan mati di kayu salib, mari kita menganggap bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan darahnya. Mari kita percaya demikian. Beberapa pengikut mereka mungkin bertanya, "Pendeta, saya percaya demikian, tetapi dosa-dosa saya belum dihapuskan karena pengakuan yang demikian. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat dibasuhkan dari segala dosa saya?" Kemudian pendeta lalang itu akan menjawab, "Anda perlu memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Percaya saja dengan segenap hati
bahwa Ia menghapuskan segala dosa hanya di kayu salib. Inilah sebabnya doa pertobatan mereka menjadi jalan untuk menerima pengampunan dosa harian mereka. Ketika Anda melihat mereka melakukan demikian, Anda harus membedakan iman mereka dan mengatakan, Anda termasuk golongan lalang. Alkitab juga menyatakan dengan jelas bahwa segala dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus pada saat Ia dibaptiskan oleh Yohanes. Dan inilah sebabnya Yesus membawa segala dosa itu ke kayu salib, mencurahkan darahnya dan mati, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadi juru selamat kekal kita. Matius 3 ayat 13 sampai 15, Yohanes 1 ayat 29, 19 ayat 30. Ketika ini sudah sedemikian jelas dan pasti, mengapa Anda berusaha untuk berpaling dari Yesus kepada Injil yang lain? Galatia 1 ayat 6. Adalah karena Tuhan sudah menjadi juru selamat yang benar untuk kita, sehingga Ia menanggung segala dosa dunia dengan cara dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan karena inilah Ia naik ke kayu salib, disalibkan bagi segala dosa dunia, dan bangkit kembali dari kematian. Dengan percaya bahwa segala dosa, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus, ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk selamanya ketika Ia dibaptiskan di sungai Yordan, dan bahwa Ia sudah membereskan segala dosa itu dengan menanggung hukuman di kayu salib, kita bisa dengan sempurna dilahirkan kembali. Ini karena Yesus sudah menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya, dan dosa-dosa kita ditanggungkan kepadanya sekali untuk selamanya melalui baptisan ini. Demikianlah kita sudah diselamatkan dari segala dosa secara sempurna dengan iman. Tentu saja, kita mungkin merasa bersalah dalam hati karena kita melakukan dosa setiap hari. Namun, hanya dari sisi kita saja bahwa kita terus melakukan dosa selama hidup di dunia ini. Dari sisi Tuhan, Ia sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dengan dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan menerima dosa-dosa masa kini, masa depan, dan masa lalu melalui baptisannya, kemudian menanggung semua penghukuman atas dosa di kayu salib, sementara memikul segala dosa dunia dan mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, Yesus sudah menjadi juru selamat kita yang sempurna. Namun lalang tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal ini, dan hanya bisa berkata, mari kita menganggap dan percaya bahwa Yesus membereskan semua dosa pribadi kita. Ini pada dasarnya cacat. Mari kita memahami dan menuliskan di dalam pikiran kita bahwa hati orang-orang yang memiliki iman lalang itu sudah sesat. Ketika saya berpikir tentang lalang itu, saya berpikir lalang itu begitu salah dan mereka tidak memiliki harga. Kalau seseorang lulus dari sekolah kedokteran dan menjadi dokter serta merawat pasien, ia harus tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan sehubungan dengan masalah kesehatan mereka dan membuat mereka sehat kembali. Kalau seorang dokter tidak bisa membuat obat yang tepat ataupun melakukan tindakan yang benar, ia tidak bisa disebut sebagai dokter. Kalau Anda seorang dokter yang benar, tidakkah Anda harus memeriksa pasien Anda? Tidakkah Anda harus menjelaskan kepadanya mengapa ia sakit, di mana dan bagaimana penyakitnya berkembang, memberikan pengobatan yang benar, dan mengadakan perawatan yang tepat kepadanya? Tetapi kalau Anda tidak melakukan salah satu pun dari semuanya itu,
dan hanya mengatakan kepada pasien Anda, "Saya akan menganggap bahwa saya sudah merawat Anda dengan baik, dan Anda harus berpikir bahwa sekarang Anda sudah sembuh." Apakah hal ini masuk akal? Mereka yang percaya hanya kepada darah Yesus dan kayu salib, atau doktrin lain selain Injil air dan roh, adalah seperti dokter yang demikian. Sangat jelas bahwa mereka yang berpura-pura sudah menerima pengampunan dosa tanpa percaya kepada kebenaran yang pasti dan tidak memiliki firman kebenaran tidak lain dari sekedar lalang. Bagi mereka, lalang dunia ini, saya bisa memberitakan Injil air dan roh dengan jelas. Dan saya bisa berkata kepada lalang itu, "Kalau Anda mengenal Yesus dan percaya kepadanya sesuai dengan pemikiran Anda sendiri, seperti yang Anda lakukan sekarang, Anda sebenarnya sedang menjadikan diri Anda sebagai hamba iblis. Yang harus kita lakukan hanyalah memberitakan kebenaran Injil air dan roh kepada semua orang yang sedang tersiksa karena dosa-dosanya. Kita bisa menyembuhkan pasien yang demikian secara pasti dan mengatakan dengan yakin, masalah Anda bisa diselesaikan kalau Anda percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Tetapi lalang hanya bisa mengatakan kepada orang-orang lain, "Mari kita percaya kepada apa yang dibereskan Yesus di kayu salib." Tetapi mereka yang secara buta mengatakan demikian, berdasarkan iman mereka yang salah, bukanlah hamba Allah dan bukan umat Allah. Dan di dalam orang-orang yang demikian iblis bekerja, memakai mereka sebagai alatnya untuk memberitakan Injil lalang kepada manusia. Kita harus bisa membedakan nabi yang benar dengan nabi yang palsu agar kita bisa mendekat kepada Allah. Saya tidak mengecam orang-orang lain tanpa alasan, tetapi saya hanya sekedar menyatakan bahwa Injil air dan roh adalah satu-satunya Injil yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa. Siapakah orang-orang yang menjadi lalang di hadapan Allah? Apa kemudian lalang itu? Bagi Anda yang memiliki pengalaman bertani, pasti sangat mengenal lalang. Ketika seseorang petani menaburkan padi di sawah, benihnya akan tumbuh dan berkembang, tetapi di antara padi itu juga akan bertumbuh lalang. Petani itu sebenarnya tidak bermaksud untuk menaburkan lalang dan juga tidak menanamnya, tetapi ia masih bisa melihat bahwa lalang muncul begitu saja dan tumbuh di ladangnya. Lalang itu jelas bukan padi. Jadi sejalan dengan waktu, mereka tidak mengeluarkan bulir. Lalang tidak lebih dari rumput saja. Baik padi maupun lalang memiliki daun yang hijau ketika baru bertumbuh. Tidak mudah untuk membedakan di antara keduanya ketika masih sangat kecil. Setelah bertumbuh sedikit, lalang bahkan nampak lebih sehat dibandingkan dengan padi. Lalang lebih tinggi dari padi dan mereka memiliki garis-garis berwarna putih di balik daunnya. Hanya setelah itu, ketika masa panen tiba, padi bisa dibedakan dengan jelas dari lalang karena hanya padi saja yang sungguh-sungguh berbulir. Ketika padi mulai mengeluarkan bulir, ia semakin menunduk karena beratnya bulir itu. Tetapi lalang akan tetap tegak dan hanya memiliki batang yang kosong. Dari tampilannya, lalang nampak lebih besar dan kuat. Tetapi kalau diperhatikan hasilnya, mereka tidak lebih dari sekedar rumput dan tidak bisa menghasilkan apapun. Dan lalang, meskipun sudah dibasmi, akan muncul lagi di tahun yang akan datang. Yang lebih buruk adalah bahwa karena mereka mendapatkan makanan yang seharusnya menjadi bagian padi, maka kalau terlalu banyak lalang, padi tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kalau petani memberikan pupuk ladang itu
dan merawatnya, padi akan bertumbuh dengan subur, tetapi tidak sesehat lalangnya. Kalau petani itu menanam ladangnya dengan padi dan kemudian pergi, serta mengatakan, "Saya akan pergi ke kota, tumbuhlah sendiri sekarang." Ketika ia kembali untuk memanen, hanya ada sedikit padi yang tersisa dan lalang yang menguasai ladangnya. Kita melihat bahwa banyak orang sebenarnya hanyalah lalang. Meski nampak sangat mirip, lalang adalah lalang dan gandum adalah gandum. Gandum yang sebenarnya dan lalang itu sama sekali berbeda. Lalang hanyalah rumput saja. Tentu saja, ada juga tanaman gandum yang karena mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, hanya akan menumbuhkan batang saja. Tetapi Allah masih menyukai mereka. Kalau Anda bisa menumbuhkan bulir juga, maka Allah akan lebih menghargai Anda. Tetapi Yesus mengatakan bahwa lalang hanyalah akan diikat dan dibakar, karena lalang tidak ada gunanya dan bahkan merugikan. Tuhan mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika kita mendengar perumpamaan ini, kita perlu berpikir tentang gereja di dunia ini. Kemudian, Anda akan memahami bahwa gandum itu menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, dan bahwa mereka yang tidak percaya kepada Injil ini tidaklah lebih dari sekedar ladang. Saudara seiman terkasih, melalui bagian ini kita harus memahami apa yang akhirnya akan terjadi kepada kita kalau kita menjadi lalang dan bukannya menjadi gandum di hadapan Allah, bertobat dan menjadi gandum dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Yesus mengatakan dengan jelas di dalam bagian ini bahwa lalang akan diikat dan kemudian dibakar semuanya. Kita juga harus memahami bahwa mungkin bahkan ada juga lalang di dalam gereja Allah. Kalau seseorang menyebut nama Yesus, menyembah Dia, percaya kepada Dia sebagai juru selamat, dan ada di dalam gereja Allah, tetapi masih memiliki dosa di dalam hatinya, ia adalah lalang. Kalau Anda mau tahu apakah Anda lalang atau bukan, ujilah diri Anda dengan hati-hati untuk melihat apakah Anda percaya kepada Injil air dan Roh dengan segenap hati atau tidak. Kalau seseorang tidak percaya kepada Injil air dan Roh, maka ia tidak lain dari orang-orang yang imannya seperti lalang di hadapan Allah. Inilah sebabnya kita harus mengerti dan percaya kepada Injil air dan Roh dengan benar untuk menerima pengampunan dosa kita. Tetapi sayangnya, masih banyak sekali orang Kristen lalang di dunia ini yang tidak mengerti Injil air dan Roh dan tidak percaya kepadanya. Orang-orang Kristen yang demikian sama saja dengan orang-orang bukan Kristen yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Karena itu, mereka harus berbalik dari Injil palsu yang seperti lalang itu, belajar tentang Injil air dan Roh, dan percaya dengan segenap hatinya. Juga, mereka yang masih memiliki dosa di dalam hatinya dan belum dimerdekakan dari status mereka sebagai orang-orang berdosa, bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus, haruslah berbalik dan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh saat ini juga untuk bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka yang sekarang menjadi lalang harus menerima pengampunan dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Di dalam Matius 5 ayat 25 sampai 26, Tuhan kita mengatakan, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan,
supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Lawanmu di sini menunjuk kepada orang-orang yang menunjuk ke Anda. Lawan yang menuduh manusia di hadapan Allah adalah iblis, dan yang membuat Anda bisa dituduh adalah dosa Anda. Ketika ada dosa di dalam hati Anda, dosa ini membuat Anda menjadi tertuduh di hadapan Allah. Kamu masih belum menerima pengampunan dosa. Kamu masih orang berdosa. Kamu akan dihukum di masa yang akan datang. Demikianlah, dosa-dosa Anda akan mengajukan tuntutan terhadap Anda. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan agar kita dengan segera membebaskan diri dari tuduhan yang demikian, sementara kita masih ada di dunia ini. Dengan kata lain, dengan percaya kepada Injil air dan Roh itulah kita akan menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita. Menerima pengampunan dosa ini tidak akan pernah bisa dibatalkan. Tuhan mengatakan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kalau Anda memiliki dosa, maka Anda akan menghadapi hukuman dosa. Ini adalah karena Tuhan menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 merupakan sebuah kepastian bahwa orang-orang yang berdosa akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Kalau Anda memiliki dosa di hadapan Allah, dosa-dosa itu akan membawa Anda untuk masuk ke neraka. Inilah sebabnya pada akhirnya orang-orang berdosa akan dihukum di neraka dan mengalami kesakitan maut yang kekal. Karena itu, kita harus menerima ke dalam hati kita apa yang dikatakan Tuhan di dalam Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tuhan mengatakan di sini, bisa keluar dari penjara sebelum kita membayar lunas segala dosa kita, bahkan titik yang paling kecil sekalipun. Bagaimana kemudian kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa? Ini sebenarnya mudah. Kalau kita percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pasti akan diselamatkan dari segala dosa kita. Dengan percaya kepada Injil yang benar ini, kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita sampai tuntas. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh ini, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Sudahkah Anda diselamatkan dari segala dosa Anda? Pasti demikian. Ketika Anda percaya kepada Injil air dan Roh dengan hati Anda, tidak ada lagi dosa di dalam hati Anda, tidak sedikit pun. Tetapi karena kenyataan bahwa dosa yang sangat sedikit saja sudah bisa membuat Anda dibuang ke dalam neraka, Anda harus percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu diselamatkan dari segala dosa Anda menjadi seputih salju. Bahkan kalaupun ada gunung dosa yang ada di kehidupan Anda masih bisa diselamatkan dari segala dosa secara tuntas dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Tuhan kita sudah menaburkan benih yang baik di dunia ini, dan iblis kemudian menaburkan lalang. Dan sekarang Anda dan saya harus dengan hati-hati
melihat apakah kita sungguh-sungguh gandum di hadapan Allah atau sekedar lalang saja. Kalau kita masih memiliki dosa, bahkan setelah kita percaya kepada Yesus, maka saat ini juga, sekarang ini, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu kita kemudian akan diselamatkan dari segala dosa secara sempurna sampai tuntas. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Tidak peduli bagaimanapun kuatnya, mungkin kita percaya kepada Yesus di hadapan Allah, dan tidak peduli bagaimanapun setianya kita, dan mungkin kepadanya, kalau kita memiliki sedikit saja dosa, dosa ini akan membawa kita ke depan hakim. Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, dan hukuman atas dosa adalah kutuk yang kekal. Karena ini, kita harus memahami bahwa kita akan dibuang ke dalam neraka kalau kita memiliki sedikit saja dosa di dalam hati kita. Memahaminya dengan jelas bahwa karena kita memiliki dosa di dalam hati kita, itulah yang menjadikan kita lalang dan kemudian berbalik dari segala kejahatan kita. Kalau Anda masih menjadi lalang, Anda harus mengaku, "Saya sudah salah sampai sejauh ini. Karena keyakinan saya salah, saya harus percaya kepada Injil air dan Roh sejak saat ini." Tetapi sayangnya, banyak orang-orang Kristen yang keras kepala yang terus mengatakan, apakah semua orang Kristen yang sebanyak ini akan masuk neraka semua hanya karena mereka tidak mengerti Injil air dan Roh? Saya mempelajari teologi ortodoks dan saya membawa banyak jiwa kepada Yesus Kristus meskipun saya tidak punya pemahaman akan Injil air dan Roh. Saya sudah mengalami begitu banyak hal setiap kali saya berdoa kepada Allah. Saya sudah bertemu Allah banyak sekali di dalam mimpi saya, dan saya sudah melihat doa-doa saya dijawab di dalam kehidupan saya. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya sebagai orang berdosa hanya karena saya tidak memahami Injil air dan Roh? Mereka mengatakan bahwa meskipun mereka tidak mengerti Injil air dan Roh, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan tidak bisa lupa pengalaman mereka dengan iman mereka. Namun, bisakah Allah Roh Kudus berdiam di dalam hati yang memiliki dosa? Tentu saja tidak. Betapa bodohnya orang yang berpegang kepada keyakinan yang salah demikian. Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Allah sudah menabur di dunia ini benih yang baik dari Injil yang benar, yang membawa pengampunan dosa. Supaya kita bisa menerima pengampunan dosa kita, maka kita harus percaya kepada Injil ini. Dan untuk itu Tuhan sudah menaburkan Injil kuasa, Injil air dan Roh. Satu-satunya Injil yang benar adalah Injil air dan Roh. Injil inilah yang memiliki kuasa untuk menghapuskan segala dosa manusia sehingga menjadi putih seperti salju. Injil ini adalah Injil yang sudah menggenapi seluruh firman nubuat.